Aba-aba ya, Rizky juga boleh ikutan ya? Oke, kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih ini ya Tania, Danang, Rois, Budita, Alfi, terus Pak Firdan yang juga sekaligus wali murid, dan juga dari teman-teman guru yang ini kita diskusi terkait budaya positif yang sudah ada diterapkan di sekolah kita ini ya. Mungkin kita mengenal ya, sudah ditempel di sekolah ada budaya positif apa aja, misalnya 5R, ada budaya positif 5R, apa lagi? 3S, apa lagi? Budaya 7K, ada lagi? Budaya sholat duha, budaya sambut siswa, literasi, budaya literasi. Itu kira-kira tujuannya untuk apa sih? Kita mengadakan budaya itu, nah tahu nggak kira-kira tujuannya sekolah? Kenapa ada budaya seperti yang tadi diciptakan di sekolah? Kira-kira tahu nggak Danang, Rois, Tania, itu budayanya untuk apa? Supaya siswanya disiplin. Kayak apa lagi menurut Rois? Kenapa ada budaya positif seperti itu di sekolah? Agar tertib, betul. Apa lagi menurut Danang? Agar lebih bertanggung jawab, betul ya. Jadi ternyata dengan adanya budaya seperti itu, Tania, Rois, Danang juga sudah sadar bahwa itu budaya memang untuk membangun supaya lebih disiplin, lebih baik lagi, ya. Terus supaya lebih taat, memang seperti itu. Itu budaya-budaya yang memang harus dibiasakan oleh kita, gitu ya. Karena pada hakikatnya budi pekerti itu ada dua kata, yaitu budi dan pekerti. Pernah dengar ya, budi pekerti pernah dengar? Budi pekerti itu membentuk jiwa yang utuh. Ya. Budi itu artinya pikiran, perasaan, kemauan. Kayak tadi mau sholat duha, dipikir sholat duha itu penting gak ya? Terus dirasa, saya suka gak ya sholat duha? Saya mau nggak ya sholat duha? Nah, ada lagi pekerti. Kalau pekerti sudah ke action, ada tindakan. Sehingga budi pekerti itu adalah hal yang menjadikan jiwa menjadi utuh. Itulah kenapa ada budaya-budaya positif yang harus kita terus lakukan di sekolah ya. Nah, ini dapat melalui apa? Kalau untuk anak-anak yang level sekarang harus berapa tahun? Mau 17. Dana? 17. Tania? 16 tahun. Untuk metode mendidik budi pekerti umur 16 sampai 17 tahun itu adalah melalui tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Jadi sudah bukan teori lagi Bapak dan Ibu dan anak-anakku. Mereka itu harus sudah melalui tindakan dan juga pengalaman lahir dan batin. Sudah tidak bisa lagi diajarkan, "Mak, literasi itu penting." Sudah bukan lagi seperti itu. Tetapi langsung tindakan. Why literasi penting? Kenapa literasi penting? Setelah sadar, literasi penting, duha penting, 7K penting, 6S penting. Setelah sadar, barulah nanti dia akan terdorong untuk melakukan. Atau bahasa saya mah 3K. Resep, jadi itulah budaya positif yang harus kita rancang supaya timbul resep, kadai. Jangan kumpul resep, saya resep kebersihan, tapi tidak bisa memelihara. Atau kedai malah sampah cuek-cuek aja, tidak pernah gitu kan? Kita sekarang refleksi diri sendiri. Apakah kita sekarang sudah daek kalau ada sampah otomatis sampah kita pungut? Gimana? Dan kalau ada sampah, sekarang ini langsung dipungut. Tania? Kalau lihat sampah, kalau Rois? Termasuk sholat tepat waktu. Ini nih yang kadang-kadang bahaya ini kita. Nanti mungkin Pak Nanang tolong disesuaikan untuk jadwal KBM. Untuk sholat itu setengah 12 kita sudah istirahat. Supaya tadi budaya sholat tepat waktu ini kan karena bisa jadi dijadikan alasan ya, udah belum istirahat, belum istirahat.
dulu waktunya, ya. Mungkin akan kita sesuaikan lah nanti ya. Maka kita sekarang ini duduk bersama sehingga apa yang harus kita lakukan sesuaikan dalam rangka menciptakan sekolah yang bahagia, tempat yang nyaman untuk anak-anak. Oleh karena itu, nah ini kita diskusi terkait hukuman dan konsekuensi. Tadi kita sudah diskusi terkait kesepakatan kelas. Nak, senang dihukum atau senang nggak dihukum? Senang nggak dihukum. Pernah dihukum nggak di sini Rodi selama ini? Oh belum pernah. Dana? Pernah. Gimana ceritanya? Waktu itu karena telat. Jadi karena sebelumnya itu nganterin adik dulu ke sekolah yang lain. Terus karena macet tuh jadi telat. Telat. Apa hukumannya? Waktu itu tuh disuruh bersih-bersih. Perasaan kamu gimana waktu dihukum Pak? Agak kesel juga sih karena bangunnya siangan itu agak telat. Kesannya sama kamu atau sama guru yang menghukum? Sama di sini. Sama diri sendiri. Terus after di situ kamu menyadari kalau itu kesalahan. Tapi kan nggak suka kalau itu dihukum. Enaknya gimana kalau telat emangnya? Kalau kamu telat enaknya gimana? Maunya ya itu terserah sekolah aja gitu. Soalnya kan yang telat saya yang salah. Jadi Danang sudah menyadari konsekuensinya. Kalau Fania pernah dihukum? Apa? Nyapu. Gara-garanya telat juga. Terus itu Fania merasakan itu sebagai hukuman atau itu sebagai konsekuensi? Sebagai konsekuensi. Kenapa itu bukan hukuman? Kita udah harus tanggung jawab. Good. Jadi itu bedanya ya. Kalau konsekuensi itu membangun tanggung jawab. Dan kalau hukuman itu cenderung menyakiti. Contoh misalnya kalau ada anak terlambat, kalau zaman dulu ya, terus cewek, itu artinya menyakiti. Mari kita hindari hal-hal seperti itu ya. Bagaimana hukuman, bagaimana sudah ternyata anak juga tidak nyaman ya kalau dihukum. Tapi kalau kayak tadi adalah saya terima juga kan gitu karena memang sudah sepakat bahwa kita itu masuk jam 7 sehingga konsekuensinya kalau terlambat makanya lebih panjang gitu kan ya. Konsekuensinya kalau jam 7.15 kalau yang terlambat sudah diblok, tunggu nanti masuk lagi. Itu kan sudah kesepakatan. Semua kita bersama ditempel, disosialisasikan. Jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai nanti anak takut, anak tidak nyaman sehingga kepercayaan diri. Ya, kalau udah takut, anak tidak nyaman, bilang percaya dirinya. Tapi sebaliknya, jangan juga kitanya terlalu lenje, tidak tegas. Ya. Oleh karena itu, tolong teman-teman seimbangkan antara kasih sayang dengan ketegasan. Ya. Karena bagaimanapun manusia itu pendidikan itu adalah memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi. Jadi harus seimbang antara ketegasan dengan kasih sayang. Nah, saya sekarang sudah jelas ya mana bedanya konsekuensi, mana bedanya hukuman. Bedanya kalau hukuman seolah-olah menyakiti ya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya. Atau misalnya ada yang pernah dibuat di kelas, yang sudah ada bapak ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas mungkin? Ya, gimana Farana? Sebelum kemarin ketika awal pembelajaran di tahun ajaran di awal itu guru dan juga siswa kemudian itu bersama-sama buat kesepakatan terhadap mata pelajaran nanti selama pembelajaran berlangsung itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan kalian seperti ini, kemudian kita cari konsekuensinya yang harus kalian tebus itu harus seperti apa. Karena mengajar di DKP kemarin itu kebanyakan yang kasusnya itu adalah pertama datang telat ke kelas, kemudian kedua ketika izin itu jangan masuk lagi ke kelas. Oh iya, gitu ada beberapa seperti itu. Itu juga hasil evaluasi dari guru sebelumnya yang mengajar sebelumnya. Maka kemarin kita buat kesepakatan ketika mata pelajaran matematika berlangsung, ada toleransi keterlambatan. Kita mau sepakati berapa toleransi keterlambatan itu, 15 menit
untuk anak-anak ya udah kita deal ya 15 menit. Nah ketika telat melebihi konsekuensi melebihi 15 menit itu nanti konsekuensinya apa? Nah konsekuensi itu tidak hanya untuk siswa saja, juga terhadap gurunya. Kalau misalnya bapak telat nih, so kita tentukan sama-sama konsekuensinya apa. Jadi tidak hanya murid saja, juga berlaku untuk saya itu sebagai pengajar. Dan kemarin itu kesepakatan dengan DKP 2 itu kelas dananya DKP 2 di Masjid itu konsekuensinya apa? Kalau ini terlalu berat ya, yang bisa membuat kalian konsekuensinya membuat kalian jerah tapi tidak memberatkan kalian apa. Maka banyak yang bilang kemarin itu ketika di report itu Pak push up saja kalau misalkan yang cowok yang cewek sepakatnya bending sesuai dengan jumlah menit keterlambatan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk bapak, kalau bapak telat gimana? Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan bapak terlambat kemudian tidak ada pemberitahuan terlambat atau masuk ke KM, mau apa konsekuensinya? Kemarin itu kayak bapak itu kayak denda aja loh bapak. Tentang pusat jangan denda sesuai dengan jumlah siswa kemudian nanti dimasukkan ke uang kas. Ya udah silakan. Bagus itu bagus. Silakan berapa gitu. Ya bisa membantu juga apa kebutuhan kelasnya nanti kebutuhan kelasnya dari uang kas ya juga itu manfaat juga untuk anak-anak itu dari keterlambatan saya sendiri. Dan peranak mau berapa kesepakatannya 1000 misalkan ada jumlah berapa 30 berarti 20. Pernah peranan telat? Belum pernah. Motivasi ya. Belum pernah. Gimana itu di kelas kalian kalau seperti itu? Lebih nyaman nggak kalau dibuat seperti itu kira-kira? Terus dampaknya di teman-teman kalian di kelas itu memang jadi kalau pada peranan pada masuk? Iya, udah Pasti. Jadi otomatis sudah sadar diri ya. Nah teman-teman ini sudah berperan praktik baik ya dari kelas DKP mohon pandangan ya. Semoga bisa menginspirasi dan bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Karena anak kita itu paksaannya udah beda, bukan dipaksa tapi diajak, dirayu. Kumaha saya perempuan itu ya saya bahkan bilang ke pandangan. Yang namanya perempuan itu sukanya dibujuk, dirayu, disayang-sayang, diamong ya. Nggak bisa kita itu dipaksa-paksa, diancam-ancam, enggak? Ya. Karena dengan adanya ajakan, ayo cepet yuk. Nah, cuman masih PR nih sholat duha gitu ya kita itu. Karena mungkin kitanya terlalu membebaskan, memerdekakan merekanya sehingga mereka kadang-kadang lost control. Sudah enggak. Mungkin perlu nih ada kontrol terkait duha. Ada tidak mungkin Rois sama dengan terkait kontrol duha? Kamu tadi duha nggak pagi tadi? Tinggalan. Tahu kalau duha itu udah budaya rutin kita. Tahu, tapi ketinggalan. Kalau Dana? Sama ini. Ketinggalan. PR udah ini. Kira-kira nih kalau yang nggak duha enaknya gimana? Kenapa nggak duha? Apa mau gimana ya? Atau dikasih toleransi mungkin kalau yang belum duha boleh keluar dulu di jalan atau yang lain atau gimana nih enaknya gimana? Karena kan duha itu panjang ya, dari 6:30 sampai jam 11.20 lah katakan ya. Gimana tuh kalau kalian? Menurut kalian? Mungkin disuruh keluar aja dulu. Jadi suruh keluar dulu kalau belum sholat duha. Jadi kalau yang belum sholat duha keluar dulu. Itu akan lebih efektif menurut kalian. Nanti pada izin. Izin. Nanti aja sholat duhanya. Oh gitu ya. Nah mungkin boleh kalau untuk tadi kan kenapa alasan tidak duhanya? Mengerjakan tugas. Kalau Dana? Beres-beres studio. Beres-beres sendiri. Kalau asik sendiri lupa salah duha. Karena anak itu nggak boleh dinomorduakan loh. Nah itu jaminan rezekimu, ya. Nah ini perlu kita bahas nih kira-kira untuk duha supaya bisa lebih membudaya ya di kita.
supaya anak-anak lebih sadar. Itu kira-kira harus bagaimana ya? Nah itu Ya. kalau waktu di zaman Rafa itu jadi udah masuk dulu semua, jadi digilir gitu sholatnya itu. Jadi Oh. digilir kalau waktu itu jadi semuanya itu juga sholat waktu Ya, pasti lepas. jadi sekali awal gitu. Oke. Ada 3 orang, 10 orang dulu. Oke, berarti nanti selain sok pada saat sambut siswa diarahkan yang belum boleh beli giliran sholat duha, gitu mungkin ya? Iya. Gimana kalau seperti itu nak? Setuju. Setuju seperti itu. Daripada nonton duha bersih WC, misalkan dia tuh Nah saya rasa itu lebih kesepakatannya lebih wajar seperti itu ya. Atau ada masukan mungkin dari yang lain? Kalau izin kalau kemarin kalau saat ini ya emang lebih enak di angkatan Alfi kayak gitu ya. Kalau di yang sekarang penerapannya itu jadi kita itu harus beres sholat duha itu di 7.15. Jadi bagi anak-anak yang tidak duha ya udah kita los aja kan di 7.15 karena harus sudah mulai pembelajaran. Kalau di jinnya sih dikasih toleransi waktu, mungkin waktunya agak panjang ke jam 8 misalkan. Untuk anak yang belum sholat duha pada saat gurunya udah masuk ya boleh izin. Jadi kan kemarin out ya. iya. Kalau bayangan yang sekarang kan ke gurunya yang ngajar aja lah. Saya juga ngajar 7.15 anak harus udah ada semua mungkin ya di kelas. Jadi kita terpatoknya ke 7.15 sih. Oke. Berarti nanti yang duha memang disengaja di awal itu jam 7.00 sampai 7.15. Nah yang belum tetap kita dorong. Nah itu aja paling Dikasih ya. waktu. Ya, gitu ya paling ya. Iya, kayak yang angkatan lain iya. Supaya nanti nggak kayak tadi saya kasihkan kerjaan tugas jadi udah duha. Kan saya Kerjain tugas gitu. Jadi walaupun yang udah kesiangan dihukum di bawah juga bu, tetap dia melaksanain sholat duha gitu. Di waktu ya. Berarti durasi waktunya mungkin yang lebih fleksibel. Iya. Tapi memang ada durasi utama. Punya Ya, patokan, utamanya 7.00 sampai 7.15. Tetapi kalau yang nggak kebagian karena tadi alasan tempat, air, ya, kapasitas itu boleh berarti fleksibel. Yang penting mah targetnya anak-anaknya harus duha. Itu aja yang paling. Ya, maksud bapak ibu gurunya kalau yang belum dua rakaat ya. Tapi in out aja. Jadi apapun pelajarannya disepakati tolong disampaikan ulang supaya ini ada perwakilan nanti sampaikan ke teman-teman ya. Terus sama yang bapak ibu di sini tolong sampaikan juga ke guru-guru yang lain yang mungkin tidak bisa ikut hadir. Mungkin harapan orang tua juga kan pasti begitu. Harapan orang tua pasti pengen anaknya yang soleh. Sudah disampaikan tadi kemarin pas pembagian apa sudah udah ditekankan terus. Ya pagi juga suka diingetin di grup orang tua iya, di grup anaknya iya harus sudah punya wudhu dari rumah. Ya mudah-mudahan terus lebih baik lah. Sok salam. Mudah-mudahan. Ini sebenarnya kita boleh lihat ya, ini praktik baik dari sekolah lain ya. Boleh kita lihat ini praktik dari budaya positif. Ini sekolah lain bukan sekolah kita, walaupun sekolah kita juga tidak jauh dari sini. Selanjutnya rekan-rekan guru diajak untuk membuat keyakinan kelas, jadi kesepakatan kelas bersama murid untuk menerapkan segitiga restitusi aktif penyadaran sebagai pelaksanaan disiplin positif pada murid. Diharapkan murid akan terbentuk kesadaran yang lahir dari dalam diri untuk melaksanakan disiplin positif, sehingga budaya positif dapat terwujud di kelas. Ya, kegiatan akademik ini diharapkan memberikan pemahaman kepada rekan-rekan guru pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan membuat keyakinan kelas bersama atau kesepakatan kelas bersama, seperti misalnya menerapkan 5S, ya, salam, senyum, sapa, sopan, santun, pembentukan karakter dengan kebiasaan sholat dulu berjamaah di musola sekolah, pelaksanaan pembinaan tinta, monitoring agama Islam, kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya ini sebetulnya kita juga sama ya seperti ini. Cuma kita mungkin nanti akan lebih terus-terusan dievaluasi lagi. Misalkan duha kita evaluasi. Kalau untuk sambut siswa itu gimana tuh? Kalian merasa ada manfaatnya dari budaya sambut siswa di depan lagi? Pernah disambut oleh bapak ibu guru? Sering. Itu rasanya gimana? Sama aja. Sebelum dulu waktu kelas 1 kan belum ada ya. Mending dulu nggak disambut, mending sekarang disambut. Mending sekarang, karena apa?
manusiawi. Kalau dulu kan zaman tuh anak posisi Ya. yang Kalau jaga dulu ya. anak posisi beresin Dibuka. kaos kaki buka kalau dulu kan masih ya ilmunya masih belum tahu ilmunya ya kita masih Hukuman belum tahu. dulu. Dulu masih berbasis hukuman lah. Kalau sekarang kan lebih konsekuensi sehingga mungkin kalian lebih nyaman dengan adanya sambo siswa. Jadi ini mohon ya Bapak dan Ibu tetap kita lakukan secara konsisten karena ternyata nyata loh anak-anak itu merasa Ya sambut ya. ya kalau tadi si Roisma sambo siswa apa namanya seneng soalnya akan disambut. Merasa disambut. Jadi bukan cuma gubernur hukum disambutnya, Pak Wagub kan disambut, anakku pas kesini kan disambut. Kita calon-calonnya. Nah, amin, betul. Nah jadi saya pikir di sini harus kita sepakati bahwa kita membuat budaya positif itu membuat peraturan itu bukan hanya semata-mata untuk menghukum, tapi untuk meyakini bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dari setiap manusia. Nah ini tolong dibantu saya sama teman-teman semua di sini. Misalnya peraturan di sekolah ada seperti ini. Kembalikan peralatan praktik fotografi pada tempatnya. Nah dengar mungkin ya? Di pelajaran ya? Atau Pak Adit ya? Kembalikan peralatan kecantikan mungkin di pelajaran Bunda ya pada tempatnya. Ini nilai-nilai yang itu supaya apa? Supaya apa? Kenapa harus dikembalikan? Supaya bertanggung jawab. Tapi bahasanya tuh kayaknya kurang enak. Enaknya gimana bahasanya? Mungkin dari Bu Nini bisa bantu, Bu Linda mungkin atau Bu Yuli. Mungkin kembalikannya diganti dengan kata rapikan. Jadi gimana? Setelah peralatan praktik boleh fotografi pada tempatnya. Jadi ayo rapikan. Ayo suaranya gimana? Peralatan Bahasa. praktik, Ayo rapikan peralatan praktik fotografi peralatan praktik fotografi. pada tempatnya. Oke, ada lagi? Boleh. Yuk simpan kembali peralatannya ya. Oke, yuk simpan kembali. Oke, peralatannya. Karena hati-hati ya Bapak Ibu guru. Beda kalimat itu ke anak kan tadi saya bilang apa ya? Anak-anak itu sama kayak saya. Saya itu nggak mau dikerasin, nggak mau, nggak bisa saya dikerasin, diancam. Jadi tolonglah kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih positif gitu. Jadi yuk simpan peralatan fotografi. Kamu lebih suka yang mana nak? Yang kembalikan peralatan praktik fotografi ke tempatnya atau ayo rapikan peralatan fotografi. Yuk simpan peralatan fotografi. Lebih suka yang mana? Ayo atau yuk kan? Berarti kalian lebih suka diajak. Kalau bisa seperti itu kalian akan lebih enak untuk nyimpannya. Lebih enak. Oke. Yang kedua, coba. Dilarang menggunakan mesin fotografi di luar jadwal praktik yang ditentukan. Kenapa? Nilai apa ini? Dilarang menggunakan dilarang menggunakan alat fotografi di luar jadwal praktik. Tanggung jawab dulu ya. Atau disiplin? Disiplin Kalau ya. nggak dipergunakan jangan. Oke. Berarti kalimat yang positifnya gimana? Ketika Dilarang menggunakan, dilarang buang sampah, dilarang. jelas itu mah. Nah, misalnya kan katanya berarti sepeda ini. Mohon untuk tidak menggunakan. Mohon Untuk tidak menggunakan. untuk Itu sampai sebelum tidak tidak menggunakan di luar jam operasional gitu ya. Jam operasional atau jam praktik? Jam praktik. Jam praktik. Tapi boleh ya di Pak itu boleh Pak itu. Boleh, Pak. Boleh. Asal apa lagi kan? Boleh asal jelas. Selama hukum Kan biasanya ada tugas misal bikin video bahasa Inggris atau apa Kecuali itu. bisa bikin ke Oh berarti kalau gitu jangan gitu, tapi hubungi ya. iya. Nah berarti gimana hubungi? Jika itu Jika ditambahin, Jika ingin menggunakan alat di luar jam silakan praktik, ini Kongres Akan Gunakan konfirmasi dulu. alat di luar jam praktik, silahkan hubungi. hubungi Kang Reski. Silakan konfirmasi dulu. boleh. Silakan koordinasi.
saha kan udah jelas itu. Ya ke orang yang Jangan diboki kan. Kete yo menggunakan. Oke, berarti lebih kalian lebih enak itu ya. Oke, deal. Pakai. Berarti nanti yang akan di print ya Kang Reski sama Kang Detri yang dipakai itu nanti gitu. Jadi kita nanti jangan menggunakan ini enggak. Kita rubah bahasanya. Tolong nanti dirubah diksi-diksinya menjadi seperti ini nanti di ruang icon, di ruang portrait, termasuk di ruang lab ya. Kayak dia orang buang sampah, berarti kita ganti ya kata-katanya. Jadi buang sampah pada tempatnya. Ayo buang sampah pada tempatnya atau buang mantan kepada temannya. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin ya. Nanti mungkin Kang Detri, Kang Reski tolong dibantu ya. Ada yang harus kita ubah kalimat-kalimat jadi kalimat-kalimat yang bisa mensupport kebudayaan positif sesuai dengan gaya-gaya anak-anak milenial. Next, wajib hadir tepat waktu selama mengikuti kegiatan PKL. Itu berarti nilai kebajikannya disiplin. Kalimatnya kayaknya kurang enak ya? Kenapa sih kalimat itu? Kurang enak ya? Wajib hadir tepat waktu selama mengikuti kegiatan PKL. Karena nanti gimana ya? Bu Anissa, kira-kira Mari kita datang tepat waktu selama mengikuti kegiatan PKL. Mari kita datang. Mari kita datang tepat waktu. Ajarkan. Mari kita datang tepat waktu. Apa lagi Nan? Ayo hadir lebih awal. Ayo hadir lebih awal. Kan ini bisa tuh orang tanya mencari-cari kalimat positif jangan. Ayo gaskin. Ayo gaskin lebih awal. Bisa. Biar apa ilmunya? Ayo welcome. Ayo gaskan gitu. Ayo gaskan, ayo hadir lebih awal. Biar bertambah ilmunya. Biar bertambah ilmunya. kalau tepat waktu sangat good by the way. Karena ini, nah, Bill kalimat gitu itu kan dia mewakili siswa loh nanti. Bill kalimatnya diganti aja. Ganti ini ya, lebih enak ini ya. Oke. Tolong ya Bapak dan Ibu guru diganti diksinya nanti ya. Lalu ini ya, ini start. Ini matikan PC. Nah, ini drastis banget. Nah, yang dari komputer ya, beda, drastis. Setelah digunakan praktek, nah gimana kata-katanya? Kan di lab kita kan boleh Gitu. Ya kayak gitu. sama ya. Kayak gini. Ini kan untuk apa sih matikan PC karena ini ya, karena sesuai dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Gimana coba bahasanya? Biar enak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa Ya, matikan Sana sasa kayaknya. Jadi mending orang rumah deh mah bisa. Sana kalimatnya harus sesuai dengan budaya positif gitu. Jadi tadi menghindari ancaman, menghindari perintah, tapi lebih kepada ajakan, rayuan. Rawat komputermu. Rawat komputermu dengan Baik. Matikan. Rawat komputermu dengan baik. Kalau matikan aku setelah tidak digunakan. Jadi dia di komputernya Ada dikasih langsung ada ada. yang matikan aku. Matikan aku setelah tidak kamu gunakan. Oh iya, tapi mungkin pakai icon. Iya, ya. aku cuaca sekarang tuh Bu. Iya gitu Bu. Bener-bener. Biar aku tidak sakit, biar aku tidak sakit. Gitu sih. Matikan aku Kumaha Matikan sesuai prosedur sebenarnya supaya aku nggak mati gitu. Iya. supaya kami Supaya aku nggak sakit atau apa. Saya kawannya. Supaya aku. Bumbunya apa bumbunya? setelah digunakan boleh dimatikan kembali. Setelah Setelah
matikan aku Matikan ya. aku ya. Oh, jangan lupa matikan aku. Setelah selesai digunakan. ya. Biar aku nggak sakit. Agak malu puter dari Ya, jangan lupa matikan aku. Berarti kamu dulu sakit pakai stiker. Kita sana lagi si komputer. Ya. Tolong diganti ya yang ketua-ketua lab ya, tolong diatur. Soalnya sama banget. Sudah kita sepakati loh ini loh ya. Terus gunakan masker selama kegiatan Praktik memasak. praktik memasak. Kita nggak ada memasak. Memasak aja. Paling apa lagi ya? Racing. Jangan mengingat. Gunakan masker. Ketika menyablon, bisa Bu. Gimana nggak paham ngomong nak? Jangan Ayo jangan. gunakan masker ketika open sablon. Bisa itu cuma open lah, open sablon, open sablon. Biar open terbuka biar baru bisa open. ketingginya Open kesehatan. Ayo gunakan masker. Ketika mengopen gitu. Ketika praktek, ketika proses, Ketika proses. proses, Ayo gunakan masker. Ketika proses open DTR. Bisa. Proses sablon. Sablon. Ketika nyablon. Proses nyablon. Proses nyablon. yang paling bahaya ketika mau jadi memanaskan tinta BTF sama itu nanya powder Ayo gunakan masker. Proses Ketika Open BTF. jaga hidungmu supaya tidak gosok. Ayo gunakan masker di Gunakan maskermu cedera. Oke. Ayo gunakan masker ketika prosedur gunakan masker. Oke, lagi. Jagalah hidungmu. Supaya tetap sehat. jaga hidung kedua kali Jagalah hidungmu setiap proses. Oke. Ya udah, cocoklah gitu ya udah ya. Ayo gunakan masker. Karena kita jadi menghindari tadi ya ancaman atau perintah tapi lebih kepada ajakan. Pada saat KL. Jangan memindahkan alat-alat praktik pemijat. Jangan memindahkan alat-alat praktik ke tempat yang bukan tempatnya. Ini bisa di KC nih. Sok pindah ke tempat, pindah ke dia, pindah ke dia. Jangan memindahkan alat praktik. Barang siapa yang minta? Yang bisa Orang surat di foto jaket tapi di saya pun juga ada. orang siap orang nanti hidupnya ditindahkan nanti Simpanlah alat praktik kepada tempatnya. Jangan simpan, jangan memindahkan alat praktik ke tempat yang bukan tempatnya. Mohon tidak memindahkan. Mohon Tidak memindahkan alat praktik, tidak memindahkan ke tempat yang bukan tempat. alat praktik. Ke tempat yang bukan. Udah begitu loh. Mohon tidak memindahkan alat praktik. Jadi kita belah di mana-mana. Mohon tidak memindahkan alat praktik tadi ya. Itu benar di bawah. Jangan pindahkan aku. Jangan dipindahkan. Pakai kiening stop. Gunakan bahasa yang santun ketika melayani ya, atau gunakan bahasa yang santun ketika melayani pada saat PKL. Pada saat di sini juga pada saat PKL. Apa bahasanya? Ini masa bagus ya? Ini kayak udah cocok gitu. Bahasanya. Berbahasalah yang sopan. Berbahasalah yang baik. Gunakan bahasa yang santun ketika melayani tamu di potret studio. Gunakanlah bahasa yang santun ketika melayani di icon digital printing. Sampai kapan? tapi udah ini sih udah nggak ada kalimat negatif. Kalau yang tadi kan masih ada jangan. Oh, gimana berarti? Ayo senyum, salam, sapa, santun. Ayo terapkan 3S. Ayo terapkan 3S. 3S loh. Senyum, salam, sapa. Saya cuma ngecek. 5S tadi. Ayo terapkan 5S.
Sablon satset. Satu aku sih kan. Ayo terapkan 5S di sini gitu ya. Jadi perbanyak yang kayak gitu mungkin. Mari budayakan 5S. Oh iya, mari budayakan. Ayo. Oh iya, mari budayakan. Enak apa nggak? Mari kan yang dibudayakan sih. Mari budayakan 5S ya. Ya. Jadi inilah kalimat-kalimat positif yang awalnya peraturan-peraturan di kita itu yang dianggapnya belum mengakomodir kalimat budaya positif ya. Jadi kita hindari ancaman, kita hindari ucapan kekerasan, kita lebih ke mengajak, menyadarkan mereka semua ya. Jadi kita sepakati bahwa ada beberapa yang kita ganti ya di notis yang cantum di lab atau di kelas atau dimanapun itu seperti yang tadi kita sudah sepakati. Next saya mau tanya ini, yuk kita diskusi. Coba kan ada hukuman dan konsekuensi. Ini pokoknya relate banget ya sama kita. Mengganti contoh kria kreatif keramik yang dipecahkan ketika sedang praktik membuat kria kreatif keramik. Ini lebih ke hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengganti contoh kria kreatif. Ini konsekuensi. Karena sudah dipecahkan dan harus dibuat konsekuensinya. Kalau yang ini membayar denda ketika tidak hadir pada saat PKR di hukuman. Berarti ini kita hindari ya. Karena hukuman itu bersifat menyakiti dan ada yang dirugi. Kalau konsekuensi itu bersifat menyadarkan diri, ya restitusi. Oke, lagi meminta murid lari keliling lapangan sekolah saat meninggalkan jam mata pelajaran karena ikut kerja paruh waktu di TEPA untuk menambah uang saku. Hukuman. Karena ini nggak real ya. Kalau di pelajaran parajib mungkin terlambat 15 menit lari boleh. Tapi kalau ini kan lagi ini tiba-tiba nggak lihat ya tadi ini kita hindari ya. Lagi terlambat hadir di ruang praktik 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Usai untuk membahas ketinggalan praktik pembenihan tanaman di konsentrasi keahlian. Konsekuensi. Oke. Jadi kalau terlambat berarti pulangnya juga telat, tapi pulang juga beres, tapi untuk belajar. Ini mungkin bisa diterapkan nih, ya. Kalian tidak keberatan kan kalau konsekuensi seperti ini? Kalau telat nanti ada lagi 15 menit pulang lebih akhir tapi pulangnya beres. Tapi dia membayar dengan membaca atau mengerjakan tugas yang tertinggal. Oke, lagi memerintahkan murid membersihkan WC karena merusak alat perbengkelan. Hukuman. Karena tidak relate ya. Iya, tidak relate. Menulis permintaan maaf 1000 kali. 100 kali ketika lupa membersihkan alat praktik. Karena nggak lihat juga ya dan menyakiti. Memberikan tugas merangkum materi housekeeping ketika mengotori perlengkapan praktek housekeeping. Memberi tugas merangkum materi housekeeping ketika mengotori perlengkapan praktek housekeeping. Hukuman. Harusnya konsekuensinya apa? Konsekuensinya membersihkan kembali perlengkapan yang berpraktek ini sampai jadi merangkum. Beda, nanti kan tidak relate ya. Ya. Meminta murid pulang ke rumah untuk mengambil perlengkapan praktik ketika tidak memakai perlengkapan sesuai SOP praktik. Suruh pulang lagi. Hukuman. So kamu nggak bawa misalnya nih SOP-nya. Konsekuensi. Karena kalau rumahnya jual 5 Mau bisa. Ya itu konsekuensi dia. Tapi Jadi nanti kalau jauhnya aman ikan ini lagi hukuman. gimana? Konsekuensi sih kalau lihat kata-kata ini konsekuensi kalaupun jauh ya itu konsekuensi dia. suruh siapa gak dibawa Walaupun jauh. Soalnya nggak pakai baju seragam. Mau jauh Itu udah konsekuensi berarti ya. Konsekuensinya ambil dulu. Iya. Di parajib itu mungkin. Kalau Enggak,
maksudnya di kelas atau gimana ketinggalan atau pinjam dulu ke temannya juga boleh. Yang Oh, penting gitu. pakai baju. Oh, jadi nanti mungkin konsekuensinya bisa kalau mau pulang boleh, mau pulang boleh Ya. itu mungkin ya. Iya. Ya itu bisa dilihat di olahraga ya. Ya mungkin teman-teman sudah clear ya terkait antara hukuman dengan konsekuensi bahwa dalam rangka menciptakan budaya positif kita lihat dulu yang harus positif ya sehingga ini anak-anak kita juga sama auranya terbawa ya jadi positif. Nah itu mungkin ya yang bisa kita diskusikan. Ada lagi mungkin terkait yang lain? Sudah cukup? Cukup. Nah, kalau begitu mungkin kita lanjut kepada slogan SMK tentang semangat BMW bekerja, melanjutkan wirausaha. Nah, terus kalian yang tiga ini kira-kira rencananya kalau dari SMK mau apa? Kerja dulu, nyari uang, buat kuliah. Yakin bisa? Yakin. Bapak Ibu guru tadi tanya setelah lulus SMK itu mau kerja buat kuliah. Iya. Seberapa harapan kita supaya Fania itu bisa kerja dengan baik? Bagaimana keyakinan kita terhadap seorang Fania, terhadap seorang Dana, terhadap Rois? Yakin ya? Kita yakin ya, 100% mereka semua bisa. Ketika udah ada tujuan, Pasti anak-anak punya langkah-langkahnya untuk sampai ke tujuannya. Beda dengan ketika anak kepaksa ditanya harapan setelah lulus apa, masih bingung bisa. Nah dia tidak bisa menentukan langkah-langkah dari sekarang itu mau seperti apa. Oke, sekarang berarti Fania udah tahu apa yang harus dilakukan supaya nanti bisa kerja. Apa misalnya? Terusnya apa? Terus nyari kerjaan. Kalau yang sekarang dilakukan di sekolah? Belajar dengan yang lebih baik. Terus kalau untuk Dana gimana? Setelah sekolah lulus di sini? Harapannya Sama sih kayak Fania. Yakin mau apa? Yakin bisa kerja? Apa emang yang sudah kamu bisa sekarang? Mungkin dari kan belajar juga animasi. Nanti mungkin nanti kerjanya bikin iklan kayak gitu, iklan fotografi seperti apa ya? Sudah bisa itu kamu yakin? Bisa. Kalau untuk budaya-budaya kerja kamu udah bisa adopsi? Sedikit-sedikit sekarang sudah terbiasa dengan budaya kerja. Teroris gimana? Setelah lulus SMK? Insya Allah mau melanjutkan sambil freelance, Freelance di bidang apa? fotografi dan videografi wedding. Video wedding itu. WO. Sekarang kamu bisa yakin kamu bisa ke sana? Emang kamu sudah bisa apa sekarang? Alhamdulillah di umur sekarang ini saya udah pernah dapat job wedding mungkin ke-6 kalinya kemarin. Luar biasa. Itu kamu enggak. Aku minta job pernah ditolak ya karena Iya karena emang ada jadwal hari penuh, ada apa sih papa dulu ya. Iya. Jadi saking gambarnya karena sudah banyak ya yang bilang ya. Tapi tinggal di koles lagi. Berarti teman-teman tinggal kita berikan selalu motivasi, dukungan yang positif untuk anak-anak kita supaya mereka jalannya itu ajak. Bisa jadi sekarang sudah semangat mau kerja, kita mau lakukan. Jadi Rois juga sama, tetap dijaga mentalnya, semangatnya, motivasinya, kreativitasnya supaya ya tadi tetap jalurnya bahwa ya saya mau freelance itu kan wirausaha ya. Iya. Yang lebih ke wirausaha ya, lebih ke wirausaha sambil kuliah. Ada juga yang mau kerja sambil freelance juga. Wish, keren. Ya freelancer ya. Berarti freelance di industri kreatif ya. Kalau banyak mau berubah pikiran jadi freelancer atau mau kerja aja? Oh, kerja dulu. Ya, anything apapun. Pokoknya tugas kita telah memaksimalkan tumbuh kembang mereka. Jangan lupa yang akan mereka alami di situ akan ke bawah
sampai nanti Rois punya anak, Danan punya anak, Tania punya anak. Jadi ciptakanlah sekolah di sini supaya memorable, bisa diingat sebagai kenangan lagi. Sekarang masa-masa SMA itu nggak bisa diulang dua kali. Dulu Deti ada masa yang paling indah di SMA. Oh iya. Sangat berkesan. Sangat berkesan kan sampai nggak mau pindah dari sini. Sekolah sebenarnya Hah? Sekolah 1 tahun setengah. Jadi kan sekarang lebih berkesan lagi karena kamu sambil ngomong. Akhirnya berkesannya akhirnya jadi capek Pak. ya oke ya teman-teman, jadi diskusi kita kali ini saya tutup di hari ini dengan beberapa insight. Ya ini beberapa insight itu yang pertama adalah mari kita tanamkan budi pekerti kepada anak-anak, ya. Budi pekerti itu artinya jiwa yang utuh, ya, pikiran, perasaan, kemauan dan tindakan itu bisa digerakkan melalui ajakan-ajakan, kalimat-kalimat positif, motivasi dan doa. Dan apapun yang kita lakukan, sepakat dulu. Tetapi tentunya kesepakatan itu tidak merdeka. Ada guidelines-nya, seperti tidak boleh melanggar ketika isi kesepakatan kelas. Sepakatnya akhirnya nggak pakai baju misalnya, gitu ya. Itu kan berarti melanggar etika. Iya. Jadi tetap ada kesepakatan, tetap ada guidelines-nya. Ya. Tetap ada guidelines-nya sesuai dengan norma-norma etika-etika kita, khususnya kita sebagai manusia yang beradab. Ya. Lalu tadi kita itu adalah tugas sebagai among, ya. Among itu menuntun sehingga anak supaya percaya, ada saling percaya antara guru dan juga siswa. Jangan sampai nanti adanya ancaman, ya, terus cenderung menghukumi, tapi kita terus jelaskan why, kenapa. Insya Allah nanti mereka juga akan mengerti jika itu kita lakukan berulang-ulang. Ya, jadi jangan pernah lelah. Mari kita buat anak supaya nyaman, supaya tidak takut, supaya lebih percaya diri. Tapi tujuannya apa? Supaya anak bisa lebih disiplin untuk menumbuh kembangkan potensi mereka. Dan kalau misalnya sudah sadar, menyadari diri, memiliki motivasi untuk berubah, tentu kita akan lebih mudah mengatasinya. Contoh tadi yang praktik baik yang sudah dilakukan di kelas DKV ya, 11 DKV ya, 11 DKV 2 itu sudah praktik baik. Bagaimana menyadarkan diri anak-anak, ya, dan akhirnya membangun kepercayaan, membangun kesepakatan anak-anak. Gitu. Ternyata itu berhasil. Jadi mari kita dorong terus budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, respect each other, saling menghormati, ya, saling menghargai, no judgment, ya, tapi lebih kepada why dulu. Nah, ini mungkin yang ingin kita jaga, ingin kita tingkatkan terus di Sinapalani yang ini, bagaimana supaya kita bisa betul-betul memerdekakan anak-anak kita. Maksud dari merdeka artinya adalah anak-anak kita merdeka dari bantuan orang lain. Mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Itulah namanya merdeka. Kalau sekarang harus bangun tidur harus disuruh, dibangunin, belajar harus disuruh, artinya merdeka tidak? Tidak. Karena merdeka artinya dapat berdiri di kaki sendiri. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini, perwakilan orang tua wali juga terima kasih, anak-anak juga terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah.